Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita masih di tahap penutupan. Sebentar lagi kita akan selesai dan akan dilaksanakannya PAS. Hari ini kita membahas tentang buku besar setelah penutupan. Kalau kemarin kita telah membahas jurnal penutup. Setelah jurnal penutup sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah kita posting nih ke buku besar. Nah, buku besar setelah penutup, buku besar yang dibuat dengan mengambil akun-akun yang ada di dalam jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Oke, itu pengertiannya. Lalu tujuannya, nah ini harus kalian garis bawahi. Menutup akun-akun nominal terdiri dari akun pendapatan, beban, serta prive dalam periode tersebut. Dengan adanya posting dari jurnal penutup ke buku besar, maka semua buku besar, akun atau rekening nominal akan bersaldo nol. Jadi untuk beban-beban, pendapatan, prive kita nolkan nih contohnya. Beban, ada saldo, ada di debit, lalu saldonya kita pindahin debit karena saldo normal debit kan. Kita tutup nih penutupan, sengaja kita taruhnya di kredit, maka debitnya adalah 0 gitu. Jadi untuk periode selanjutnya itu beban, pendapatan, dan prive itu sudah tidak dibawa lagi nih nominal-nominalnya gitu. Misalkan di sini debitnya adalah 5 juta beban asuransi. Artinya penutupan di kreditnya kita harus 5 juta pula. Oke, kita masuk ke contohnya. Bentar ya. Oke, kita sudah masuk di salon Cantikio lagi. Yang penting kalian tugasnya dalam Adam Salon ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa buku besar itu menutup akun-akun nominal, dinolkan nih. Ada pendapatan, ada beban, dan ada prive agar tidak terbawa lagi nih ke tahun 2021 gitu. Nah, ini langsung Ibu kasih nominalnya aja ya. Biar kalian cepat juga nonton videonya, oke? Untuk buku besar kita lihat dari kertas kerja nih. Yang pertama ada neraca saldo. Nah, gitu. Neraca saldo. Kita tulis nih neraca saldo kas, yang pasti kas itu yang pertama ya. Ini kalian harus urutin nomor refnya seperti pembuatan buku besar yang sebelumnya. Tanggal adalah tanggal akhir periode tahun tersebut, yaitu 31 Desember 2020. Saldo kita taruh debit karena saldonya di debit, lalu saldo normalnya di debit 159.500. Lanjut ke piutang usaha. Piutang usahanya kita taruh neraca saldo ada 15 juta. 15 juta. Nah, gitu. Oke. Oh, ternyata ada AJP nih. Kita taruh atau kita keterangin bahwa ada penyesuaian, yaitu 200.000. Artinya ketika penyesuaian sama-sama di debit, maka debitnya bertambah 15.200.000. Begitu seterusnya sampai kita ada di tahap ini. Ibu mau percepat apa gimana nih? Oke, misal lagi perlengkapan salon. Saldonya perlengkapan salon 500.000 ada di debit. Oke, kita taruh di debit. Karena perlengkapan itu termasuk aset, maka saldo normalnya adalah debit nih. Lalu ada penyesuaian gak sih? Oh, ternyata ada AJP-nya. Yaitu 400.000 adanya di kredit. Artinya ketika debit bertemu dengan kredit dikurangkan, jadi sisa perlengkapan salon yaitu 100.000. Begitupun sewa bayar di muka, peralatan salon, akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Lalu ada utang usaha, utang gaji. Utang itu kan saldonya adalah di kredit kan, saldo normalnya di kredit. Jadi kalian tinggal paham nih, paham saldo normalnya, paham ketika debit bertemu kredit apakah ditambah atau dikurang gitu. Yang penting saldo normalnya kalian sudah paham. Lalu pendapatan diterima di muka,
ada modal Hana. Nah, modal Hana yang pertama ada saldo 2 juta. 2 juta. Berapa modal Hana? 200 juta. Nah, nih 200 juta dikredit karena modal adalah saldo normalnya itu dikredit. Ada penyesuaian. Penyesuaian jangan kalian lihat di AJP ini, tapi kalian lihat di laporan perubahan modal. Oh, ternyata ada penyesuaian nih, nambah modal 22.800.000. Nah, kita masukin. Mana tadi? Tadi ini prive ya, karena debit kan saldo normal modal itu dikredit nih. Karena prive itu berkurang, maka dikurang lalu ditambah lagi dengan labanya. Jadi kita dapetin 222.800.000. Untuk modal Hana saldonya harus sama dengan gitu. Laporan perubahan modal. Oke? Nah, masuk ke saldo yang dinolkan nih, prive. Yang pertama ada saldo, kita lihat saldo. Prive, oh ada nih 5 juta. AJP-nya nggak ada. Karena prive termasuk akun nominal yang harus dinolkan, maka ketika saldo normal prive itu debit, kita taruh di kredit 5 juta, maka hasilnya 0. Gitu aja sih sebetulnya. Jadi kalian harus paham, harus tahu apa yang harus dinolkan. Pendapatan harus dinolkan. Ada saldo 60 juta, kita lihat dari kertas kerja. Pendapatan 60 juta, lalu ada penyesuaian 4.200.000. Penyesuaian, oke. Kita jumlahkan menjadi 64.200.000 karena pendapatan harus dinolkan, maka penutupnya kita debitkan 64.200.000, hasilnya 0. Gitu. Nah, di buku besar itu harus ada ikhtisar laba rugi karena pada tahap terakhir itu kan jurnal penutup ya. Nah, ini ada ikhtisar laba rugi nih, kita harus taruh di buku besar. Ikhtisar laba rugi itu termasuk akun pendapatan. Kenapa? Karena ini ikhtisar ini kan rangkuman nih. Rangkuman apakah laba kah ataukah rugi. Nah, itu harus ditutup juga karena termasuk pendapatan maka harus dinolkan. Oke, saldo 64.200.000 kita dapat dari pendapatan, lalu ada penyesuaian. Penyesuaiannya 36 juta. 36.400.000 itu dari mana nih? Laporan perubahan modal. Dari mana ya? Ibu lupa. Ayo dari mana? 36.400.000 itu dari total beban. Oke? Ketika pendapatan dikurangi dengan beban-beban, kita debitkan dikurang 27.800.000 nih. Nah, penutupnya 27.800.000 ini kita nolkan. Oke, paham ya? Jadi jangan lupa setiap buku besar setelah penutup itu harus adanya ikhtisar laba rugi. Kita pengen tahu nih, tahun ini tuh labanya berapa sih? Nah, ini laba nih. Untuk penyesuaian ini adalah beban. Kita dapat labanya gitu. Lalu beban gaji, saldo normal di debit. Nah, ini tinggal kalian ikutin aja. Dinolkan. Oke, tugasnya kalian tinggal teruskan Adam salonnya. Oke. Pembelajaran kali ini semoga kalian paham. Jika kalian gak paham silahkan chat di WhatsApp, PC maupun grup. Jangan lupa kerjain Adam salonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.